gitu. Kalau buat gue bilang sih, cowok serius itu tergantung cewek, cowok modus juga tergantung cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kembali lagi bersama kita di JJ Channel. Ya, seperti biasa kita akan membahas permasalahan-permasalahan para subscriber kita. Oke, di minggu ini udah masuk satu pertanyaan ke WhatsApp gua. Dia nanya, gimana sih cara nilai laki-laki dia tuh serius apa enggaknya ke kita. Ya, mungkin akan kita bahas sesuai dengan pengalaman kita masing-masing ya. Karena kita sebagai cowok, gimana sih kita serius ke cewek. Ya, mungkin dari Ano dulu kali ya. gue dulu ya. Ano Sedih kan. Ada gue. Oke, gue dulu. Cowok serius. Kalau kata gue sih ya, kalau menurut gue nih, cowok serius itu omongannya pasti sesuai sama tingkah lakunya. Apa yang dia omongin sesuai apa yang dia lakuin, sama aja sih. Apa yang dia janjiin sama kenyataan yang ada kayak apa. Doi bakal memperlakukan lu dengan baik. Doi nggak bakal nyembunyiin apapun. Ya mungkin kalau buat kali ini agak sulit ya buat cari tahu ya. Karena kita nggak bakal tahu mana dia lagi jujur apa enggak. Doi pasti bakal kenalin lu sama orang-orang terdekatnya gitu kan. Terutama keluarganya, teman-temannya gitu. Doi juga pasti bakal nyamperin keluarga lu, sosialisasi sama keluarga lu, berusaha buat deket sama keluarga lu gitu kan. Ya terutama sih sama lu nya, udah pasti kan. Punya planning ke depan bareng lu yang menurut gue apa sih, prospeknya kelihatan ya. Jelas itu. Jelas lah, ada lah, kalau kata kita mah ada lah, kelihatan kalau emang dia bener ya ngelakuin itu buat kesini gitu, buat ke arah ini gitu, arahnya kayak gitu. Ih, cowok-cowok serius deh kalau buat gue ya kayak gitu, nggak cuman sekedar ngomong ini itu gitu kan. Tapi harus diingat juga kalau sometimes kadang ada orang yang janji buat sesuatu, punya janji sesuatu sama lu gitu, dia belum bisa nepatin, itu belum tentu dia nggak mau nepatin, atau mungkin karena waktu sama keadaannya yang belum bisa mendukung, timing yang pasnya belum ada. timingnya gitu. Kalau buat gue bilang sih, cowok serius itu tergantung cewek. Bisa. Cowok modus juga tergantung cewek. Bisa. Ya lu harus bisa bedain lah, pinter-pinter mana modus mana tulus gitu. Kalau buat gue sih gitu. Namanya orang caranya beda-beda. Kalau buat gue sendiri ya, kalau gue kalau serius sama cewek, ya gue pasti datang ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, ngomong sama mereka, tujuan gue deketin lu apa gitu, tujuan gue datang ke rumah lu apa, menjelaskan lah tujuan gue tuh sama lu tuh mau kayak gimana ke depannya gitu. Dan langkah yang gue ambil pun harus sesuai gitu. Tapi gue ngalamin satu hal dimana gue udah nyoba jadi the best buat seorang gitu. Lu melakukan yang terbaik yang lu bisa. Ya gitulah, hal-hal yang gak pernah gue lakuin dulu tapi gue lakuin sama dia gitu. Saking gue pengen ngasih tahu nih kalau gue serius sama lu gitu. Tapi gue endingnya gak enak gitu. Gue punya ending gak enak dimana si cewek jauh gitu aja. Oke lah, itu salah gue mungkin. Ya kayak gitu, janji-janji yang belum gue tepatin gitu mungkin gitu. Ya oke, gue tahu semua orang emang punya batas sabarnya masing-masing. Gue tahu, cuman setahu gue kalau emang seorang udah niat aja, gak bakal ada ini itu. Terkecuali
kalau dia emang punya pilihan lain selain lu, itu aja kalau buat gue. Kalau gue ditanya cowok yang serius itu kayak apa, gue malah pengen balik nanya cewek yang serius itu kayak apa. Kayak gitu sih kalau buat gue. Cuma kalau buat para cewek gue mesen ya, kalau emang lu udah niat hidup sama satu cowok, dimana si cowok itu lu udah lihat keseriusannya kayak apa, kalau misal dia lagi jatuh dalam keadaan susah, kalau dia lagi ada di posisi bawah, lu jangan pergi deh cuma gara-gara ada cowok yang mungkin lebih baik dari dia. Dan di saat lu sama cowok yang baru itu lu gak dapet rintangan apapun, beda sama lu sama cowok lu yang banyak rintangannya, lu jangan cabut deh. Kenapa? Pertama, lu bakal ngerasain salah, ngerasa bersalah banget, lu bakal nyesel banget, lu bakal patah hati banget. Kalau itu sih, kenapa? Kalau orang ninggalin seseorang buat orang lain, itu adalah orang yang paling patah hati. Itu bilang, bukan yang ditinggalinnya ini. Ya oke, yang ditinggalinnya pasti patah hati, pasti gitu kan. Sakit hati pasti, kecewa pasti gitu. Cuman yang lebih patah hati yang ninggalin ini. Ninggalin itu kalau menurut gue. Kenapa? Ya karena dia udah nyanyiin seseorang yang bener-bener tulus, yang gak bakal dia dapat lagi. Satu versi orang itu yang gak akan ada versinya lagi gitu. Gak bakal bisa temuin di lu gak bakal manusia manapun. Serius kalau buat gue ya, itu kenapa gue bilang kalau orang mau bikin komitmen sama seseorang, lu harus udah bener-bener siap dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam artian keadaan dia kayak gimana, posisi dia kayak apa gitu kan. Lo harus tetap stay, karena itu keputusan lo yang lo ambil. Kalau lo nggak mau ngambil keputusan itu, ini nggak usah komit dari awal. Kalau mau jalan aja gitu. Nggak ada yang salah kok lo mau jalan sama siapapun, tapi kalau mau komit lo cuma harus untuk satu orang doang. Namanya komit itu susah didapat ya. So, apalagi kalau ada orang yang dulu nggak pernah ngelakuin banyak hal yang menurut dia ngapain sih gue harus kayak gini, tapi buat seorang itu dia rela ngelakuin itu semua. Ya lu udah tau lah kalau dia itu udah bener-bener serius sama lu, udah bener-bener serius sama lu gitu. Kayak gitu aja, dia rela bodoh, dia rela ngelakuin apa yang nggak dia suka buat lu. Buat gue, orang yang keluar dari zona nyaman ya buat seseorang itu bisa disebut bodoh buat beberapa orang. Ngapain sih melakukan kayak gitu buat cewek gitu, cuma sekedar cewek, tapi kan buat beberapa orang dan mungkin buat gue itu buat nunjukin kalau gue emang bener ya. Emang niat, emang seserius itu loh, emang sesayang itu loh, kayak gitu loh. Gue nggak curhat kayak, gue cuma sekedar berbagi doang pengalaman gue ini ya, berdasarkan pengalaman kita kan gue bilang tadi. Mau cewek mau cowok gitu, sama aja kalau gue bilang. Kalau mau ditanya keseriusannya kayak apa ya, kayak tadi cara lu ngebuktiin keseriusan itu kayak apa ya, itu tadi. Nah, satu hal yang harus bener-bener kalau buat gue garis bawahi, kalau lu mau ngomong sesuatu lu harus pikir-pikir dulu. Kalau ngambil keputusan lu harus pikir-pikir dulu, karena omongan yang lu ucapin itu direkam sama otak hari itu juga. Keputusan yang lo udah ambil hari itu udah final hari itu juga. Kalau gue sih itu sih, kalau menurut gue kita emang gak pernah punya hak buat ngelarang siapapun pergi, emang gak ada hak kita, apalagi cuma sekedar komitmen. Tapi kalau kita untuk menghargai itu penting. Kenapa? Karena kita udah berkomitmen berdua, nggak cuma satu orang. Berhentilah buat jadi manusia yang seenaknya. Jangan cuma gara-gara lu suka lu stay, nggak suka cabut, bosan cabut, nggak gitu men. Ada etikanya gitu ya. Ada semuanya, ada aturan yang semuanya. Oh, gitu. Ya manusia hidup tanpa aturan ya nggak bakal hidup, berantakan. Nggak bener. Orang tua juga penting sih, faktor orang tua. Seriusan itu serius. Pernah gak sih lo ngalamin nyamuk kayak aduh potong cok kadang. Pernah gak sih lo ngalamin di saat lo udah serius sama salah satu cewek, lo udah nyamperin orang tuanya
banyak, udah ngasih keseriusan lu, tiba-tiba lu balik lu ceritain orang tua lu nggak setuju. Belum pernah sih, gue seringnya dimainin cewek pak. Belum pernah sih itu mah. Ya gue pengen semua orang tua tuh ngasih kesempatan buat anaknya nentuin masa depan dia mau kayak gimana, dia mau hidup sama siapa, karena dia juga punya hak nentuin pilihannya sendiri, karena next dia yang bakal jalan itu semua, next dia yang bakal ngerasain itu semua. Buat orang tua coba belajar buat lebih bijak lagi, bukan ajarin ya, maaf, coba untuk bersikap lebih bijak lagi sama pilihan si anak, sama apa yang dimau sama si anak. Kalau anak yang umur 25, 26, 27, 22 ke atas lah udah pasti mikirnya udah mateng lah, udah bisa bedain lah mana baik mana buruk buat dirinya. Ya gitu sih kalau buat gua gitu. Kalau buat lu sih Bang? Kalau buat gua dulu ya pacaran aja gitu ya, pertamanya sama yang ya istri gua sekarang. Cuman ya seiring dengan berjalannya waktu capek juga gitu pacaran. Ya main-mainnya seringnya sih dimainin ya, capek juga. Akhirnya gua nemu dia dan ya udahlah, mungkin ini gitu. Ya sikap gua sih dulu ya Pasrah ya? Enggak pasrah sih. Enggak pasrah sih. Sikap gua sih dulu ke dia ya udah gitu, gua nggak main sama yang lain. Maksudnya ya udah fokus ke dia gitu. Terus gua kenalan sama orang tuanya, mengenali diri dia sepenuhnya, mengenali kehidupan dia gimana, bakal match nggak nih sama gua gitu. Ya udah sih gitu aja secara gue mah. Nggak ada cara yang istimewa. Nggak ada yang istimewa karena seringnya gue ya emang sebelum sama dia ya rata-rata ya emang gue yang sering dimainin. Ya udah gitu aja datar gitu. Ya nah itu berarti jodohnya gitu, dalam artian jodohnya udah nemu chemistry-nya gue pas sama dia, walaupun sering berantem, walaupun sering cekcok, ya udah mau nyatu aja gitu. Ya berarti ini versi yang mudahnya, versi yang tanpa ada halangannya gitu. Tapi kan dibalik semua itu dulunya gue sering Ya kan dulu sebelum sama dia gitu. Nah berarti kalau sama dia ya udah jodohnya gitu. Berarti dia versi simpelnya, versi yang gampang ya, tanpa ada halangan berat-berat banget gitu. Kemana-mana gitu. Nah, gitu. Gue nunjukin ke dia bahwa gue nggak akan kemana-mana gitu. Ya begitu. Simpelnya gue kayak gitu. Apa? Ya kayak tadi udah ya ngalir aja gue mah. Oh iya, berarti dia yang versi tanpa halangan berat-berat banget gitu. Ya namanya orang yang mau ketemu jodohnya itu kan, yang mau nikah kan pasti ada yang dikasih halangan sama rintangan yang berat, ada yang lurus-lurus aja. Beruntunglah lu yang dapet rintangan yang berat-berat. Serius, beruntung. Bisa belajar Pasti, seneng, bagus, itu aja. Karena menurut gue suatu hal yang didapetin dengan cara berliku-liku, yang didapetin dengan perjuangan yang berat tuh bakal mendapetin kepuasan lebih dari biasanya. Itu sih kalau menurut gue. Ya apalagi buat gue ya, gue mau yang nggak ada sih yang mulus-mulus banget. Ada aja rintangannya. Sering namanya berantem sama. Kalau masalah berantem itu kan dalam hubungan, dalam mencapai kejenjang itunya itu loh, kejenjang finish pertamanya. Finish pertama kan ya nikah gitu kan, finish kedua ya mati kali gua tahu finishnya yang mana, gua tahu. Intinya itulah tadi, kalau dia mah lurus aja, nyantai tuh. Bukan berarti gua sulit nih sih, timingnya mungkin. Oh timing maksudnya? Timingnya belum pas. Siapa? Ya, mungkin lu. Gue timing timing juga ngaruh.
kalau menurut gue. Ya tapi ngaruh ya, emang jodoh sih udah ada yang ngatur, gue udah tahu jodoh gue udah ditentuin dari sono, udah ditentuin siapaan, mungkin dari salah satu dari lu semua mungkin. Enggak, gue nggak lagi nyari jodoh, nggak, gue nggak lagi minat. Terus juga pada nyesel lah orang-orang yang kayak gitu mah, yakin gue nggak bakal bohong, yakin. Main nanti. Bukan main-main sih, dalam artian ya main-main udah pasti ya, kalau orang yang main-main pasti bakal dapet main-mainnya sendiri gitu kan. Yang buat orang-orang ninggalin dengan alasan ya itulah tadi yang gue omongin, udah ya itulah pokoknya mah. Gue kesel bahas ini. Kenapa bahas kayak gini sih? Ada gue kesel tuh kalau bahas kayak gini. Jadi kayak gimana gitu rasanya kalau ditanya cowok saya apa gitu. Kayak gitu. Cowok serius ada, karena cowok yang serius juga ada. Gitu sih, mungkin gitu ya. Itu cocok tuh, boleh lah, ya gitu lah. Cowok modus ada juga, ada cewek yang mau dimodusin juga ada. Mau dimodusin juga ada. Ya, makanya kudu pinter sekarang mah. Ya pinter-pinter semuanya. Mau cowok modus Ada mau cowok kesempatannya gitu. ya ada kesempatannya, gimana cara masuknya aja. Kalau cowok mah kan skill ya. Kalau cewek perasaannya gitu. Beda-bedain lah. Skill. Mana skill tulus, mana skill modus ya. Ya udah itulah kalau kata gue mah ya. Gue nggak tahu sih ini intinya apa. Gue nggak tahu. Yang penting lihat perilakunya lah. Ya, lu pasti bakal tahu lah ketemu sama cowok. Ada lah apa gelagat dia kalau mau main-main kayak gimana. Main kayak apa beda-bedanya. Kalau yang mau main-main lo pasti masuk mulu bahasanya. Iya. Pastilah mengarahnya ke situ gitu. Menjurusnya ke sana. Kalau disuruh ke rumah ada aja alasannya gitu kan. Ya pokoknya gitulah, manis-manis gula-gula gitu. Iya, manis-manis gila-gila. Gue lagu dah. Ya, gitu sih. Gitu. Ya lu udah pada gede bisa lah pasti bedain. Apalagi kalau udah pernah ngerasain yang namanya gagal gitu kan. Gagal rumah tangga, gagal pacaran atau hubungan, pasti udah tau lah mana modus mana enggak. Kadang yang awalnya terus ujungnya modus juga ada. Kadang yang awalnya modus ujungnya gitu juga tulus juga ada. Semua Kadang yang awalnya datar juga kesana lama-lama gue pengen tulus sama dia nih. Ya ada. Kadang yang bener-bener tulus banget sama lo tiba-tiba blank gara-gara masalah sendiri yang lo buat. Ada. Pinter-pinter menyikapinya kalau gitu ya. Mungkin lebih menyikapinya. Kalau buat gue mah udah pada gede, udah pada dewasa. Ya udah cukup ya dari kita, mungkin segitu aja dah untuk ya siapa sih sebutnya ya, si Mbak inilah, dia nggak mau sebut namanya. Iya itulah, sorry gue kalau banyak yang nggak jelas, sorry. Gue misalnya kalau dibilang spesifiknya cowok tuh kayak apa ya, susah ngejelasinnya. Susah jelasin sih, orang beda-beda sih, cuman ya umumnya ya kayak gitu tadi. Umumnya ya kayak gitu. Siapa sih nama sebenarnya? Itulah pokoknya dia nggak mau sebut. Tukar WhatsApp. Hah? Tukar WhatsApp itu. Oke, siap. Iya Mbak. Ada nomornya di gua. Oh, wow. Pura ya, mata nggak mulai ya. Udah. Nah, udah. Udah cukup sekian aja ya. Kalau buat gua sama yang satu segitu mungkin yang bisa gua bagi, nggak banyak gitu. Cuman gua percayalah lu semua udah pasti bisa bedain lah mana cowok tulus mana enggak, mana begitu pun sebaliknya. Coba lebih peka lah. Mana fuckboy mana fucker gitu. Wajah. Udah bisa bedain lah zaman sekarang rumah gitu kan. Ya mungkin segitu aja sih dari kita berdua. dari kita. Sorry kalau banyak salahnya nih, sorry banget. Kalau ekspresi mukanya pada kayak gini sorry. Kalau bahasanya belibet sorry lah pokoknya. Buat lo yang mau apa? Buat lo yang mau cerita, mau nanya, sok aja komentar di bawah ya. Kalau enggak lu japri aja nih sama anak satu. Gua ntar ada nomornya di deskripsi. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like, komen, dan sebarkan.